Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sejenak duduk di majelis ilmu di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi, diberikan kemudahan untuk bisa senantiasa beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' min Kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hadis adabul majlis wa ahkamuha. Adab dalam duduk dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi, janganlah seorang berdirikan orang dari tempat duduknya, ya. Tidak boleh seorang menggeser seseorang dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk padanya, pada tempat yang dimiliki oleh orang laki-laki tadi. Walakin, akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u, hendaknya kalian saling memberikan tempat dan melapangkan. Saling memberi tempat dan melapangkan. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adab Islami dalam masalah duduk di mana saja, baik duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, di pasar, di mana saja. Ketika ada suatu tempat sudah ada orang yang duduk di tempat itu, maka kita yang datang belakangan tidak boleh
memerintahkan atau menyuruh orang yang duduk tadi untuk bergeser dari tempatnya. Ya, tidak boleh. Geserlah, Anda mau duduk di situ. Haram hukumnya. Tapi hendaknya yang duduk itu pengertian. Yang duduk pengertian ketika ada temannya, saudaranya sesama muslim, atau kawannya, atau siapa saja, dia berdiri dan kita lihat dari gerak-geriknya memang ingin duduk, maka kata Rasulullah, tafassahu, ya berikan tempat. Ya, kalau memang tempatnya masih bisa untuk diduduki, ya. Dan ini berlaku di mana saja. Begitu juga di bus, di kereta api. Kalau kereta api sekarang sih nggak bisa ya, karena sudah ada nomornya masing-masing. Nah, ini juga jawab kalau umpama kita sudah duduk ya, udah beli tiket, udah ada nomornya. Ya, di kereta itu sudah ada nomornya. Kemudian tempat duduk kita didudukin orang. Boleh tidak kita perintahkan orang tersebut untuk pindah? Apakah dia bertentangan dengan hadis ini? Maka jawabannya tidak. Ya, kalau yang dalam masalah itu tidak. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya tempat duduk. Nah, tapi kalau ini secara umum, yang memang tempatnya milik umum, ya, tempatnya milik umum dan tidak ada kepemilikan untuk tempat itu. Maka kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dijelaskan ini, la yuqimur rajula min majlisihi ila akhiril hadis, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika li'anna fihi udwanan ala akhihi. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal itu? Karena dalam masalah ini itu ada bentuk permusuhan terhadap saudaranya, bisa menimbulkan permusuhan, selek. Karena kemungkinan orang yang pindahlah antum, mana mau duduk, itu sakit hati. Ya, akan sakit hati. Ya, seakan-akan akan muncul rasa permusuhan. Nah, dan ini wakil lah, nyata kejadian banyak seperti itu. Gara-gara tempat duduk berantem, pindah misalnya seperti itu. Ya, dengan gaya premannya. Padahal ini sudah dilarang dalam Islam dan ini tidak boleh, haram. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan la yuqimur rajul. Ya, rajul kalau secara bahasa artinya apa? Laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Apakah boleh melakukan hal ini? Maka jawabannya tidak boleh. Ya, hadis ini juga berlaku untuk para wanita. Rasulullah sebutkan di sini, ya, li'anna hadza mabniun 'alal aghlab wa ma yubna 'alal aghlab fala mafhuma lahu. Ini Rasulullah sebutkan secara umumnya saja. Ya, secara umumnya memang kan kebiasaannya yang sering di luar itu adalah para laki-laki. Sering berada di luar itu adalah laki-laki, maka Rasulullah lafazkan dengan ar-rajul. Tapi bukan maksudnya perempuan boleh melakukan, tidak. Karena dalam kaidah disebutkan wa ma yubna 'alal aghlab, sesuatu hukum yang dibangun di atas permasalahan yang dia didasari secara umum, ya, kebiasaan berlakunya, maka fala mafhuma lahu. Dalam masalah ini tidak ada pemahaman terbaliknya. Ya, maksudnya gini, di sini hadisnya kan la yuqimur rajul, tidak boleh seorang laki-laki. Berarti perempuan boleh dong. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini Rasulullah sebutkan secara umumnya saja, secara alal aghlabnya memang laki-laki yang sering di luar, maka ini tidak boleh dipahami secara terbaliknya. Ini kaidah penting. Karena kalau di dalam usul fikih itu dibahas, ya, dibahas ada di sana namanya mafhum mukhalafah. Ya, kaidah mafhum mukhalafah.
Walaupun kaidah mafhum mukhalafah ini termasuk kaidah yang lemah lah di kalangan para ulama, dia memang terakhir sekali. Kalau sudah memang tidak ada, udah mentok, pakai mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah. Ya, ada banyak sih juga digunakan seperti itu. Kemudian qauluhu, sabda Rasulullah, tsumma yajlisu fihi, ya, kemudian dia duduk di tempatnya, di tempat laki-laki yang dia perintahkan untuk pindah tadi. Walakin tafassahu wa tawassa'u, kan tapi hendaknya saling melapangkan dan memberikan tempat. Ya. Apakah ini hadis ini sama maknanya dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, saling melapangkanlah kalian dalam majlis, tempat duduk. Fafsahu, ya, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan kalian. Apakah maknanya sama? Ada beda tidak hadis ini dengan ayat ini? Hah? Sama? Beda ya. Kalau di hadis itu Rasulullah inginkan kita yang mau pengertian. Ya, kalau kita lihat saudara kita yang enggak dapat tempat duduk, kita harusnya pengertian ini. Oh ini, ayo geser. Tanpa dia minta. Kenapa? Karena dia tadi dilarang. Larangan kan? Enggak boleh kita katakan, geser anak mau duduk. Enggak boleh. Ya. Jadi ayat itu bermakna lain sendiri, ya, lain masalahnya. Kalau ini misalnya ini majelis ini, Rasulullah ini kan kisahnya kalau dalam tafsirnya itu taklim, ada orang yang nggak dapat, bahkan Rasulullah bacakan ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Rasulullah perintahkan, ayo kasih tempat. Rasulullah yang perintahkan kepada para sahabat, siapa yang mau kasih tempat kawan kalian. Jadi ada perintah di situ, ya. Yang merintahkan siapa? Rasulullah atau orang besar lah. Ya. Kalau yang hadis ini tidak, kita sendiri masing-masing. Kita yang berada di tempat itu, ya, kedudukannya sama semua, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua sama. Terus tiba-tiba ada orang yang datang, ya pengertian. Iya, kasih. Nah, gitu. Tanpa dia harus meminta. Kalau kita menunggu dia meminta, dia kena larangan, kena hadis. Nah, ini kaidah juga. Sebagaimana dulu juga pernah saya sampaikan sering di beberapa tempat, ya. Kita tidak boleh suudzon kepada orang, ya kan? Ada larangan, ya kan? Tidak boleh suudzon kepada orang lain. Tapi juga tidak boleh buat orang suudzon sama kita. Paham maksudnya? Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang itu suudzon sama kita, walaupun kita dilarang untuk suudzon. Istilahnya jangan mancing. Ya, jangan mancing walaupun kita dilarang untuk suudzon. Jangan mancing orang untuk suudzon walaupun kita dilarang untuk suudzon. Contohnya misalnya, karena ini manusia, ya, dan manusia itu disifati oleh Allah apa, inna nafsa la'amaratum bisu. Di dalam jiwa itu ada yang membisikkan untuk melakukan kejelekan. Ditambah datang iblis yang senantiasa menggoda, bala tentaranya, ya, iblis dan bala tentaranya syaitan ingin kita terjerumus kepada dosa. Nah, kalau melihat seseorang misalnya, ada orang, ya, ada orang udah lama ngaji sama kita, udah kita lihat dia rajin ngaji, rajin ke masjid, tapi nongkrongnya di tempat lokalisasi misalnya, ya, senangnya nongkrong di depan lah, nggak usah di tempatnya, di depan saja. Misalnya ini ada ruku, tapi dia senangnya lewat situ, bolak-balik situ aja, duduknya pun situ. Kira-kira orang temannya yang lihat
Gimana perasaannya? Mau nggak suudzon tapi apa yang terlihat ada, itu bisa memancing, dan ini dilarang. Sama juga kita juga dilarang duduk di tempat-tempat yang ada di dalamnya, misalnya gaplekan, minuman khamar. Walaupun kita tidak main judi, walaupun kita tidak minum khamar di situ, tidak boleh. Kenapa? Karena orang akan lihat, ana lihat kemarin, bakal muncul itu, terpancing, setan akan pancing. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah, wanti-wanti dalam hal ini. Ya, kisah hadis ketika Rasulullah sedang i'tikaf di masjid suatu malam, Sofia istri beliau datang mengunjungi beliau. Kemudian Rasulullah antarkan pulang. Di tengah perjalanan, namanya gelap ya, gelap. Ada dua orang sahabat yang di belakangnya, belakang beliau jalan. Ketika sudah dekat dengan Rasulullah, dilihat Rasulullah. Langsung mereka cepat-cepat, langsung bercepat-cepat jalannya berdua, tidak ingin mengganggu Rasulullah. Niatnya mereka gitulah ya. Karena tadi kan gini ya, mereka ini Rasulullah sama Sofia istri beliau, sini ada dua laki-laki. Jalan sudah dekat, mereka langsung lanjut cepat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung panggil, tal keduanya, sini antum berduanya. Innaha Sofia zaujati. Dia itu loh Sofia. Padahal dua orang tadi tidak tanya kepada Rasulullah, itu siapa ya Rasulullah, tidak tanya. Tapi Rasulullah langsung ingatkan, ini loh Sofia istriku. Tujuannya apa? Itu tadi, sampai para sahabat yang dua orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami suudzon kepada Anda. Iya, sekarang belum, tapi suatu saat saya khawatir syaitan itu akan lemparkan ke dalam hati kalian rasa suudzon ini. Maka Rasul langsung jelaskan, itu loh Sofia istri saya. Jadi jika ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan seorang berprasangka buruk kepada kita, diminta tidak diminta, kita langsung jelaskan saja. Jelaskan. Tujuannya apa? Untuk menutup pintu agar teman kita atau saudara kita tidak suudzon kepada kita. Ini penting. Ya. Sama dengan hal ini, jangan sampai saudara kita melakukan ini. Kok nggak ada perasaan ini ya, orang mau duduk, apalagi orang tua misalnya, ya sudah tua, lebih tua daripada kita, atau ya sudah agak berumur lah gitu. Kita yang muda-muda duduk tenang saja, ini kan nggak perasaan, harusnya tahu diri. Udah ada bapak, silakan Pak, duduk Pak, bareng-bareng. Atau ada yang ngalah, lebih bagus. Ini makna tafassahu wa tawassau, saling melapangkan dan meluaskan tempat duduk. Jadi hadis ini dan ayat itu ya masing-masing memiliki makna tersendiri. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah itu sebenarnya ingin memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan kebaikan. Ya, memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Dapat dua kebaikan dalam hadis ini. Yang pertama apa? Kalau kita lakukan, menolong saudara kita untuk tidak melakukan kezaliman, dosa. Kalau kita tidak tahu diri kan lama-lama mungkin ya gerem orang tuh, mak ini parah kali ini nggak ada yang mau, ayo dirilah diri ya. Akhirnya itu jadinya dia melakukan dosa. Ketika kita mencegah ini, kita dapat pahala. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? Unsur akhaka zalim aw mazlum. Tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman atau yang dizalimi. Nah, para sahabat tanya, gimana ya Rasulullah kita nolong? Kalau nolong yang dizalimi, ya iyalah pantas. Tapi menolong orang yang melakukan kezaliman itu bagaimana caranya? Caranya kata Rasulullah, cegah dia untuk tidak melakukan kezaliman, itu menolong. Ya, itu kita termasuk menolong saudara kita. Jadi ini pahala pertama. Yang kedua, kita pahala ketika memberikan tempat duduk dia, jadi dapat dua pahala. Ya, dalam hadis ini. Kalau kita misalnya ada lihat orang ini badan tempat duduk ini memang cukupnya untuk 5 orang. Misalnya yang duduk itu baru 4 orang. Datang orang malah digini-gini kan, udah pas 4 orang. Ini nih, bahaya ini, parah ini. Padahal tulisnya memang 5 orang, bisa 5 orang, maka harus
Jo, rapetin. Silakan Pak duduk. Pas 5 orang ini memang untuk 5 orang. Itu dapat 2 pahala tadi. Ya, kita katakan dapat 2 pahala. Ini kadang masalah sepele ya. Masalah ya kehidupan kita bermuamalah bersama orang. Ya, ini diajarkan dalam Islam. Kenapa? Karena hal-hal yang sepele ini bisa menimbulkan permusuhan di antara sama kaum muslimin. Semua bentuk yang menimbulkan permusuhan kepada saudara sama muslim, maka ini dilarang. Ya, haram hukumnya. Misalnya larangan itu adalah haram. Ya. Baik. Min fawaidil hadal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu iqamatir rajul min makanihi liyajlisa fihi. Haramnya mendirikan atau menggeser seseorang dari tempat duduknya supaya dia bisa duduk di tempatnya. Ini hukumnya haram. Itu tadi. Karena hukum asal larangan adalah haram. Dalam kaidah al-aslu fi nahi al-haram. Wa wazhu dalika, sisi pendalilannya, annal asla fi nahi tahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Wa yu'ayyidu tahrim, dan dikuatkan lagi tentang keharamannya, annahu udwanun alal ghair, karena ini bisa menimbulkan permusuhan kepada selainnya. Wal aslu fil udwani annahu haram, dan hukum asal dalam permusuhan, menimbulkan permusuhan kepada orang lain, ini adalah haram. Baik. Kemudian faedah yang kedua, wa min fawaidil hadis anna rajula ahaqqu bimakanihi, bahwasanya seorang itu adalah yang paling berhak terhadap suatu tempat. Ya. Seorang itu paling berhak terhadap tempatnya, madamat hajatuhu lam tangqadi, selama kebutuhannya belum selesai di tempat itu. Fala yuqamu, maka tidak boleh dia diusir. Wa yasmalu hadzal makan fil masjid, dan hal ini mencakup tempat di masjid, ya, masjid juga. Wal makan fid dars, di tempat untuk belajar, ya, taklim misalnya seperti ini, tempat belajar. Begitu juga di kelas. Kalau di kelas itu di mejanya tidak ada nama masing-masing murid, dan bahkan kita katakan siapa yang paling cepat boleh duduk di depan, maka kalau ada yang datang cepat sudah duduk di depan, tidak boleh diusir. Tidak boleh diusir. Wal makan fi maudi'il bai' wa shira', dan juga berlaku untuk suatu tempat di area penjualan, jual beli, termasuk pasar. Wal makan fi ayyi makanin, tempat apa saja, huwa ahaqqu bihi ma lam yatrukhu, maka dia lebih berhak, ya, maka seorang itu lebih berhak terhadap tempat itu selama dia belum meninggalkan. Walakin hal nakul, akan tapi ini perlu perhatikan, innahu ahaqqu bihi fi hadil jilsa faqat, apakah dia cuma berhak untuk satu kesempatan ini saja duduk di tempat itu, atau tetap berlaku ketika ada acara lain. Misalnya ini acara pertama, dia duduk di situ, kemudian pergi gitu ya, selesaikan istirahat, pindah. Apakah nanti pas acara kedua, sesi kedua, dia juga berhak di tempat itu atau tidak? Ya, maka jawabannya tidak.
Ya, tidak terus menerus untuk dia. Li'anau lam yamlik, karena lam yamlikhu, karena dia tidak memiliki tempat itu. Ya, hatta naqul innaka haqqu bihi daiman, sehingga kita katakan kepadanya, kamu berhaknya di sini terus nih, ini punya kamu. Ada orang duduk situ, geser, ini tadi punya dia, tidak boleh. Ya. Fa'ala hadza masalan, berdasarkan ini juga misalnya, idza kana hadar rajul lahu makanu bai'in wa sira'in fi suq. Misalnya seseorang itu mempunyai lapak, tempat untuk jual beli di pasar. Wa nazala bihi awal marah, kemudian dia dia jualan di tempat itu pertama kali. Ya, summa in kafa asuk, kemudian ketika pasarnya ditutup, wajah akhirun nahar, kemudian dia datang di akhir siang besoknya. Kalau tadi dia datang pagi-pagi memang baru buka dia duduk situ, berarti kan dia yang pertama ya. Besoknya dia datang terakhir siang-siang. Apakah kita katakan, oh dia itu berhak di sini, ini punya dia kemarin di sini? Ya. Jika ada yang menempati tempatnya, apakah kita harus usir? Ya. Maka jawabannya kata beliau, secara umum dia tidak berhak. Kecuali, kata beliau ini, kecuali idza jaratil adatu bi anna misla hadza idza wudi'a mata'uhu fi hadzal makan fa huwa lahu daiman. Kecuali kalau tadi pedagang memang meletakkan stylingnya, misalnya styling atau tempat untuk berdagangnya itu di tempat itu. Lebih-lebih misalnya di tempat itu memang sudah ada retribusi, ya, memang sudah ada bayaran atau sewa tempat ya. Nah, di pasar itu kan dia bayar sewa lapak. Nah, kalau memang sudah ada seperti ini, ta'hudu alaihi doribah fi baqaihi, dia sudah bayar retribusi sewa lapak untuk tempat ini, maka kita katakan huwa ahaqqu bihi madama mata'u mawjudan, maka dia memang berhak untuk tempat itu selama memang dia itu jualan di situ dan dia bayar retribusi di situ. Ya, maka ini seperti itu. Ya, kalau memang tempat-tempat tersebut sudah di slot dan memang bayar untuk tempat-tempat itu, ya sudah sewa misalnya, ya berarti memang dia yang berhak. Ya, tujuannya ini ada faedahnya juga, karena kalau tidak seperti ini itu bisa berantem nanti, ya bisa berantem nanti. Saya datang duluan, enggak, ini kemarin tempat saya, akhirnya berantem. Nah, ini maka hukum untuk bayar sewa lapak retribusi itu yaitu wasilah sehingga menghalangi orang untuk bisa berantem. Maka ini juga bagus, ya baik. Ya, bukan artinya ini pajak, ini nggak boleh pajak, ya, seperti itu, tidak. Ya, maka katakan bahkan dia itu ada manfaatnya, faedahnya yang sangat besar sekali. Baik. Kemudian wa min fawaidil hadis anna rajul la yuqimur rajula min majlisi walau kana ibnuhu, seseorang tidak boleh mengusir seseorang dari tempatnya walaupun anaknya. Ini perhatian ya, perhatikan ini, walaupun anaknya. Fa idza jaa insanun wa wajada ibnahu fi shafil awal, misalnya seseorang mendapati anaknya sudah berada di shaf pertama, fa innahu laisa min haqqi an yuqimahu, maka tidak boleh untuk digeser anak tersebut. Li umumil hadis, berdasarkan keumuman hadis ini. Law kana tilmiduhu hal yuqimuhu, jika muridnya misalnya, apakah boleh untuk digeser? Maka jawabannya tidak. La, al hadis amun, hadisnya sifatnya umum. Ya, laukana abduhu, bahkan budaknya tidak boleh juga, berdasarkan keumuman hadis, kecuali
Kalau budaknya itu memang datang duluan, tujuannya untuk nyarikan tempat, istilahnya apa ya, bookingkan tempat. Nah, dia memang duduk di situ, untuk tuannya nanti bookingkan dulu, ya, untuk tuan. Nanti pas tuannya datang, dia pergi untuk digantikan tuannya, dibookingkan dulu, boleh. Kalau seperti itu boleh. Tapi ini juga hati ya, nggak boleh kita bookingnya pakai sajadah misalnya. Ini kan sering ya. Sajadah taruh situ, atau topi taruh situ. Itu bukan booking. Bukan booking. Tidak boleh. Ya, masjid itu untuk umum. Ya. Bahkan Anda pernah nih di Masjid Nabawi. Tempat itu Anda nggak tahu hasilnya. Tempat itu ternyata sudah diselop untuk suatu keluarga, namanya keluarga Alu Badr, Alu apa nih? Lupa. Anda duduk di situ. Duduk. Karena dia orang Saudi ya, mungkin dia tahu hadis ini. Orang lain nggak ada yang mau berani duduk situ. Anda lihat kok kosong aja, nggak ada yang mau duduk gitu ya. Kosong, Anda duduk lah gitu. Tiba-tiba datanglah rombongan keluarga. Memang satu baris itu keluarga semua. Tapi mereka satu pun nggak ada yang berani ngusir Anda. Malah diajak ngobrol, tanya orang Indonesia, pakai bahasa Arab. Nah, Indonesia, bagus nih. Dikasih nomor, rapi nomor katanya, dikasih kalau nanti mau ada yang mau cari kerja gitu, kafil, butuh kafil, ngomong sama anak. Saya nggak berani itu, nggak berani. Padahal itu memang tempat yang mereka biasa duduk situ, satu keluarga selap, nggak ada yang berani, karena tahu hadis ini. Ya, perhatian mereka, masya Allah. Walau di Indonesia sudahlah, orang kaya itu, orang kaya punya bisa memberikan kafil visa. Kalau udah orang kan orang kaya ya, nggak sembarang orang. Tapi mereka tetap mengamalkan hadis ini. Baik. Bagaimana jika anaknya, misalnya anaknya datang, bookingkan dulu. Pokoknya kalau orang bisa, anak nanti duduk depannya dulu untuk Abi nanti. Kalau Abi datang kamu pinggir ya. Oh ya Abi, nggak apa-apa, boleh gitu. Ya, itu boleh. Asal kadang takmir masjid ini nggak tahu ya, main gesek anak-anak begitu, itu kena dosa dia, ya, kena dosa. Kecuali memang di selop untuk takmir itu selop aja di bagian pas di bawah belakang imam. Itu selop kan memang di belakang imam itu diusahakan orang yang bisa nanti menggantikan imam. Ya, minimalnya setara dengan imam lah untuk menggantikan imam. Kalau imam batal, kan imam bisa narik dia, ataupun walau tanpa ditarik, orang yang di belakangnya dia itu langsung maju. Nah, di tempat itu saja di slop nggak boleh ya orang duduk. Nah, itu boleh. Tapi kalau di sisa-sisa tempat lain itu nggak boleh. Siapa saja duluan, dia yang paling berhak. Tidak boleh kita mengusirnya. Di sini disebutkan, ya. Wa mas'alatut tahajjur mukhtalifun fiha minal ulama. Masalah booking tempat ini memang para ulama berselisih. Man rakhasa fi dzalika, sebagian ada yang membolehkan hal itu. Wa qala lil insan an yatahajjura makanan fil masjid. Seseorang boleh membooking suatu tempat di masjid mata syaa, kapanpun dia inginkan. Wa madama makanu tahajjuri ma'luman mausuman bi syai'in maudu'in fihi fa huwa haqqu bihi. Selama tempat yang di booking itu memang sudah diketahui dan diberi nama dengan suatu nama, maka dia berhak. Ya, ini kan kadang gitu ya. Ini khusus untuk VIP gitu ya. Orang-orang VIP, atau ini untuk Pak Kapolda misalnya, untuk wali kota, udah dikasih nama-nama di booking seperti itu, maka memang mereka yang berhak. Nggak boleh orang duduk dulu, anak dulu datang kok duduk, nggak boleh ya. Ini sebagian para ulama mengatakan dalam masalah ini boleh. Wa minhum man qala innahu la yazujut tahajjur. Sebagian tidak boleh membooking seperti ini, bal makan liman sabaqa, bahkan tempat tersebut khusus untuk siapa yang dahulu datang.
Wa hadza qaul arjahu wa aqrabu lis-shawab, dan pendapat ini lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran. Lianal insan innama yataqaddam bi nafsihi la bi min dilihi wa kitabihi wa ghairi dzalika. Karena kan seseorang itu dia mendahului, berada di tempat tersebut terdahulu, ya, bisa dahulu datang di tempat tersebut dengan dirinya, bukan dengan misalnya tisunya atau kitabnya atau apa saja, ya, seperti tadi sajadahnya atau apa gitu. Nah, ini memang ada khilaf kalangan para ulama, apakah boleh misalnya kita sholat tarawih itu pingin duduk di depan taruh sajadah. Itu kan banyak ya kejadian, ada di masjid dekat kita itu. Nah, banyak kali orang taruh sajadah itu. Ini khilaf para ulama. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini tidak boleh, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ini tidak boleh, yang lebih kuat kata beliau. Tsumma inna ta'ajjura fihi mafsadah ala mutahajjir nafsahu idza innahu rubbama yati wa qad tammatis sufuf falyastalzim zalika tukhti riqaban nas. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam masalah booking tempat ini bisa memudaratkan, bisa merusak terhadap orang yang membooking tadi. Misalnya dia itu datang, ya, dan shopnya sudah penuh, ya, sudah penuh. Mesti dia karena sudah merasa membooking, akhirnya apa? Akan menggeser orang, ya, menggeser orang, kemudian apa namanya, ya, menyelah pundak orang, menginikan, wah, geser ini tadi tempat anak, gitu. Wa thaniyan idza alima anna makanahu mutaqaddim fa sawfa yatasahal fi taqaddumi. Kedua, ini jika dia telah tahu bahwasanya tempatnya berada di depan, sudah dia booking, bisa jadi bisa kemungkinan dia itu malas datang malah. Dan ini nyata ini. Salat tarawih kadang orang dari tadi udah salat dulu, ya, dia datang pas mau qomat, padahal orang tadi sudah datang pas setelah buka, masih 10 menit lagi udah datang duluan. Dia nggak datang, masih enak-enak buka di rumah, ya, giliran pas mau qomat datang dia. Nah, ini kan, ya, malas-malasan karena dia merasa ada kok tempatku di depan. Maka wayakul madama makani ma'munan famatasitu wa dhahabtu wa hada dararun alaihi yafutu alaihi azran katsiran. Jadi seakan-akan dia mengatakan apa? Tempatku sudah aman. Kapan saya pingin, saya pergi. Ini bisa memudaratkan dia sendiri, tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga, an yujiba igharus sudur ala hadal mutahajjir. Lidzalika nasma daiman as-saqawi minan nas. Ya, ini juga menyebabkan apa? Ya, merasa besar dada terhadap orang yang sudah booking, dan ini banyak keluhan-keluhan dari manusia. Ya, falianna jaa mutaqaddiman mutaakhiran taqaddama ilal amam. Dia datang terakhir tapi bisa tiba-tiba kok berada di depan. Wa ma asbaha dzalika walladzina qalu bi tahrim aqrab. Maka para ulama yang berpendapat bahwasannya ini haram itu lebih mendekati kebenaran. Wa huwa ikhtiyaru Syekhina Abdurrahman Ibn Sa'di, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh kami, guru kami, Syekh Abdurrahman Sa'di. Kata beliau, amal madhab, adapun madhab Imam Ahmad mengatakan tahajjur hadal makan, ya, boleh walau kharajat ila ahlika aw ghairi dzalika madamal asa mawjudatan aw miswak mawjudan aw miftah mawjudan faka annaka mawjudun. Ya, menurut mazhabnya Imam Ahmad ini boleh selama tempat itu sudah di booking, di situ ada sajadah atau topi
ada tongkat, bahkan siwak taruh situ. Kata beliau, selama ada itu kunci, bahkan kunci boleh taruh situ sebagai penanda, maka menurut madhab Imam Ahmad ini boleh, dia nggak boleh. Padahal Syekh Sya'di, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Basam itu termasuk ulama madhab Hambali, tapi mereka tidak menguatkan pendapat ini. Pendapat yang melarang itu lebih mendekati kebenaran, kata beliau, karena pertimbangan-pertimbangan yang ada tadi. Wasahihu, ini ada lagi. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qala qail huwa yuridu an yad'a asahu wa yadhhabu mathalan fi nahiyatin ukhra minal masjid. Ada orang meletakkan tongkatnya suatu tempat, kemudian dia pergi ke pojok yang lain, walam yakhrut minal masjid, dan dia belum keluar dari masjid. Madza taqul fihi, bagaimana pendapat kita? Wasahihu annahu la ba'sa. Kalau seperti ini tidak mengapa. Misalnya kayak masjid ini ya, kebetulan kan tempat duduknya di situ, dia duduk di sini, kemudian dia batal mau wudhu, khawatir kalau nggak ada nanti tempatnya ditempatin. Nah, kalau ini kata Syekh Utsaimin boleh, taruh aja peci di situ, taruh peci di situ, dan kita wudhu nanti balik lagi. Nah, kalau yang seperti ini masih satu tempat, ini boleh. Ya. Wala haraja, maka tidak mengapa. Lakin yajibu alai an yulahaza as-sufuf idza kana yulzimu min man yuqaddimu ila makanihi an yatahatta riqab, wa hina idzin yajibu alaihi an yura'i dzalika. Akan tapi perlu diperhatikan ya, ketika saf-saf ini sudah penuh misalnya, ya, jangan sempat nanti dia melangkahi pundak-pundak orang. Ya, jangan sempat dia melangkahi pundak-pundak orang. Kadang ini kan di sini belakangnya udah penuh, dia melangkahin. Kan kita ada larangan tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang lain. Maka cari jalan, harus diusahakan cari jalan. Kalau memang bisa. Kalau memang tidak bisa karena memang udah penuh kali, mending kita udah minggir saja, ya, mundur saja, nanti cari di tempat belakang. Ini perlu diperhatikan. Ingat ya, walaupun tadi apa? Hukumnya boleh. Tapi kalau tempat shopnya sudah ramai, kita juga tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang. Ya, pundak-pundak orang. Dan yang terakhir, faedah terakhir, annahu law qama ar-rajulu rajulan min majlisihi la yajlisu fihi fa innahu la ba'sa. Kalau ada orang geser orang lain ya dari tempat duduknya, tapi dia tidak ingin duduk di tempat itu, maka ini tidak mengapa. Tapi ngapain juga ya geser orang? Ya, la yuqimu summa yajlisu fi, karena hadisnya tadi tidak boleh menggeser kemudian dia duduk di situ. Lakin hadhil faidatu ghairu muqayyadah wala mustafada minal hadis. Akan tapi faedah ini itu tidak diambil faedahnya dari hadis ini, ya, karena hadis ini dibangun di atas alal aglabnya. Kalau orang geser orang lain berarti dia pingin duduk di situ. Jadi annahu yanbaghi lil hadirin idza qila lahum tafassahu fil majalis an yafsahu li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya kalau seperti ini, ta'lim daurah besar, ada syekh di sini, kemudian dilihat masih banyak yang berdiri, bahkan ketika khotib ya, khotib sholat Jumat, dilihat kok duduknya masih jarang-jarang, di belakang itu masih ada yang berdiri, karena takut melanggar hadis, tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang, makanya berdiri dia. Maka imam boleh mengatakan, jamaah tolong agak merapat sedikit maju biar yang lain bisa duduk. Itu kalau seperti itu diperintahkan, ini berdasarkan ayat tadi surat Mujadilah, maka kita harus geser, ya, geser, berikan kesempatan tempat duduk, dan insyaallah akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Mudah-mudahan ini bisa berfaedah dan bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya dan tidak terjatuh kepada larangan dan dosa sesuatu yang kita tidak pahami. Wallahu bisawab. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum warsal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.